kentang gula ditambah hasil subtilis. Itu baru ketika udah dicampurin, lalu ditutup, kita pakai aerator. Ada alat kulturisasinya, Pak. Jadi selama ini Pak Maman NPK-nya jadi sedikit dong mungkin. Iya, sedikit. Kamu kurangi. Wah, Warahmatullahi wabarakatuh. nah kita jumpa lagi dengan Pak Maman ya. Ya, Ketua Kelompok Tani Sri Mukti. Nah ini dengan POPT-nya Pak Enceng Hidayat, Sarjana Pertanian ya dari Selain. Ini saya ngobrol-ngobrol dengan petani, ini kita ambil pengalamannya ya, pengalaman petani gitu. Katanya Pak Maman udah menggunakan ini ya Pak? PGPR ya. PGPR bagaimana tuh pengalaman penggunaan PGPR Pak Mas? ya alhamdulillah baik. Ramah lingkungan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya alhamdulillah ya bagus, bisa mengurangi apa itu namanya kimia Ya. mengurangi biaya produksi. Itu bagaimana cara penggunaannya Pak Man di Pak Man? Kalau di sini bisa dicorkan, bisa disemprot. Dicorkan, disemprot. Kalau dicorkan itu dicampur dulu enggak itunya dengan apa? PGPR dicampur dengan dengan pupuk NPK bisa. Kalau dilangsungkan aja nggak pakai NPK juga bisa. nggak bisa? Bisa ya. Tapi kalau pakai pupuk langsung berapa cc per liter nih? Konsepnya campurannya langsung nggak dicampur NPK ya 200 lah. 200 apa? 200 cc per 20 liter. Per 20 liter 200 cc per 20 liter berarti 10 cc ya per liter. Per liter. Terus setiap tanam dicor berapa cc? Berapa itu? Segelas itu coba? Selubang tanam setengah gelas. Oh setengah gelas ini? Iya, dosis per lubangnya. Per lubang. Berapa hari sekali dicor? Seminggu sekali. Nah, terus kalau pakai NPK, yang dicampur NPK sama, tapi campurannya berapa per ini? Perbandingan NPK 1 kilo, PGPR-nya 2,5 liter. Oh, 1 kilo 2,5 liter. Nanti diencerkan lagi menjadi 10 cc per liter sama? Iya, sama. Oh, iya, 1 kilo NPK, 2,5 liter PGPR. 2,5 liter PGPR. Oh, 1 kilo 2,5 ya? Itu tanpa air, Pak? Iya, tanpa air. Campurin dulu air. Ya, Campurin. kocok gitu kan? Iya, kocok sampai halus, nggak ada ampasnya. Sampai bercampur lah ya. Itu nggak didiamkan dulu atau saya itu mah? Didiamkan lah, Pak. 2 hari. 2 hari. 2 hari didiamkan, akhirnya sampai bersatu gitu, larut. Baru nanti dicampur sama air, baru dicorkan. Kalau dibandingkan yang tidak pakai NPK dengan yang hanya PGPR aja, beda aja hasilnya Pak? Memang ada beda sih, nggak seperti pakai kimia. Jadi lebih bagus yang pakai PGPR plus NPK daripada dibanding dengan NPK saja. Nah, terus dibanding juga dengan hanya dengan menggunakan PGPR. Jadi tetap yang bagus itu PGPR ditambah NPK. Tapi jangan terlalu banyak NPK-nya. Jadi selama ini Pak Maman NPK-nya jadi sedikit dong mungkin. Iya, sedikit. Kamu kurangi. Biaya. Oke lah. Ini Pak Enceng ya. Pak Enceng, yang disebut PGPR. PGPR itu plant growth promoting hijau gitu, Pak. Oh, Plant growth promoting hijau itu mikroba gitu, Pak. PF sama BS, Fluorescens sama Basil subtilis itu. itu bisa dibuat sendiri? Bisa, Pak. Petani sudah bisa buat sendiri gitu. Coba saya singkat aja langkah-langkah pembuatan PGPR. Nah, langkah pembuatan PGPR itu pertama kita bikin dulu EKG, Pak. Ekstrak kentang gula. Lalu dicampur sama air mineral, lalu ditambahin sudah fluorescen yang 1 galon itu. Sudah fluorescen, terus yang 1 galonnya lagi sama tadi ekstrak kentang gula ditambah hasil subtilis
Itu baru ketika udah dicampurin, lalu ditutup, kita pakai aerator. Ada alat kulturisasinya Pak. Itu. Itu. Ya. Jadi sebetulnya PGPR itu bisa dibuat sendiri ya. Oleh petani, dibuat dari bahannya kentang, Paman. Ya. Terus ditambah dengan bakteri gitu ya, bakteri. Lalu dikulturisasi. Selama berapa teh Penceng? Selama 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu bisa ini ya. Bisa jadi. Jadi sebetulnya kalau nanti ada yang mau bisa membuat PGPR ya, sebetulnya bisa latihan di sini di Pak Maman. Bisa ya. Bagi para petani mau latihan di sini bisa. Bisa nanti sahabat tani kalau memang ada yang berminat membuat PGPR. Jadi kalau sahabat petani nanti kalau butuh gitu atau perlu pelatihan bagaimana membuat PGPR dan pembuatan trichoderma, sebetulnya bisa magang di klinik PHT Sri Mukti di Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang. Nah ini sangat terbuka mungkin Pak Maman sama Pak Enceng untuk mengadakan pelatihan itu. Yang penting mungkin sahabat tani bisa menyediakan bahan-bahannya saja. Nanti bahannya disebutkan mungkin seperti beli kentang, beli gula pasir gitu, air gula. Nah untuk alat-alat pelatihannya di sini sudah ada gitu kan, tapi cuma bahannya aja yang harus disiapkan. Nanti ya mungkin lah bisa 1 hari latihan di sini gitu kan. Nanti produknya bisa dibawa ke rumah masing-masing gitu. Terutama nih untuk para petani muda atau anak sekolah SMK ya, atau perguruan tinggi, perguruan pertanian, bisa latihan di sini buat PGPR. Nah sebelum buat latihan kita tanya dulu sebetulnya bagaimana manfaatnya, bagaimana nih ya ke Pak Maman. Pak Maman itu setelah pakai PGPR bagaimana sih manfaatnya? Alhamdulillah bagus Pak. Pertumbuhannya bagus. Ya, pertumbuhan bagus, cepat terus ya, bisa mencegah penyakit ya. Kebal terhadap hama. Yang namanya jadi kuat itu. Tahan ya, bukan kebal terhadap hama, penyakit gitu, penyakit. Soalnya dulu Pak ada sejarah juga histori dari penyakit. Dulu di sini banyak layu Pak. Banyak layu. Sebelum ada klinik di sini ada banyak layu. Oh sekarang sudah ada PGPR dan ada PGPR berkurang. Awalnya dulu itu hampir 30 tanaman, 40 tanaman yang kena layu. Setelah pakai PGPR tidak ada 5 gitu Pak layunya. Yang artinya tidak mengganggu terhadap produksi lah. Tidak. Ya bagus lah kalau gitu. Nah saya tanyakan gini, sebetulnya fungsinya PGPR buat apa sih Pak? Sebagai pemicu pertumbuhan Pak. Oh tuh pemicu pertumbuhan, pantas karena Pak Maman tadi kan lebih cepat pertumbuhannya. Bisa memicu pertumbuhan, asalnya hanya 3 minggu, harus 3 minggu gitu ya. Iya. Ini maaf 1 bulan atau 3 minggu biasanya pertumbuhan Pak. Ya, persemaian teh 3 minggu Pak. Oh persemaian biasanya 3 minggu. Iya. Tapi setelah dikasih PGPR jadi 2 minggu cepat. Lebih cepat dari biasanya. Hanya kaboler ya. Jadi tadi Pak itu ya. Iya Pak. Sebagai pemicu pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman lebih cepat tumbuh. Terus itunya mungkin daun-daunnya lebih lebar ya, gitu. Batangnya lebih kuat ya. Nah, terus apa lagi? Selain pemicu pertumbuhan juga sebagai penangkal penyakit Pak. Maksudnya buat pencegahan atau mengendalikan penyakit layu fusarium, layu bakteri. Iya. Oh itu bagus ya. Iya. Ya kan lumayan juga tuh penyerangannya kalau layu. Karena layu itu tidak bisa disemprot dengan pestisida kimia, belum ada sekarang. Jadi tetap menggunakan PGPR ya, sama trichoderma. Iya. Itu dari mulai persemaian ya. Mulai dari persemaian. Jadi Paman itu persemaian merupakan seolah wajib pakai PGPR, pakai trichoderma. Iya. Nah terus setelah di lapangan pakai lagi PGPR, mencegah layu. Mencegah layu. Jadi sekarang berkurang atau penggunaan itu fungisidanya kimia berkurang Pak, alhamdulillah. Ya itulah kira-kira untuk
bagaimana kita mengetahui dari petani langsung ini pemanfaatan dari PGPR ya untuk budidaya tanaman cabai, terutama di persemaian dan di lapangan di pertanaman. Dan ternyata PGPR ini bisa mempercepat pertumbuhan, mengendalikan penyakit layu, bisa mengurangi biaya juga Pak. mengurangi biaya lebih murah gitu kan. Terus ini lebih ramah lingkungan ya, karena tidak akan mengakibatkan istilahnya residu yang banyak itu, aman konsumsi ya. PGPR memang hebat kalau gitu ya, klinik memang harus dilanjutkan ya. Iya. Itulah kira-kira sahabat tani, wawancara dengan petani yang sudah menggunakan pengendali agen hayati. Oke, terima kasih.